Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan video kali ini kita dapat bertemu kembali di channel YouTube Insan Bertakwa yang insya Allah penuh barokah ini. Salam dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para sahabat channel YouTube yang dirahmati Allah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas deretan puasa sunnah yang paling populer dikerjakan umat Islam khususnya di Indonesia. Sebelum kita lanjutkan, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang telah subscribe dan mengikuti video-video dari channel ini. Dan tidak bosan saya mengajak para sahabat yang belum subscribe, silakan mengklik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Semoga channel ini dapat menambah wawasan dan menyajikan dakwah-dakwah yang terbaik. Baiklah sahabat, dalam Islam selain ibadah wajib, juga terdapat ibadah sunnah yang bisa kita amalkan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Pencipta. Ibadah sunnah juga banyak macamnya, seperti sholat, bersedekah, termasuk puasa. Sudah tahukah para sahabat, jenis-jenis puasa sunnah populer mungkin akrab bagi kebanyakan orang? Umat Islam di Indonesia juga cenderung sudah pernah melakukan salah satu atau bahkan semua puasa-puasa sunnah populer ini. Puasa yang pertama, puasa sunnah Senin Kamis. Puasa ini dilakukan setiap hari Senin dan hari Kamis. Dalam sebuah hadis disebutkan, segala amal perbuatan manusia pada hari Senin dan Kamis akan diperiksa oleh malaikat. Karena itu aku senang ketika amal perbuatanku diperiksa aku dalam kondisi berpuasa. Hadis riwayat Tirmizi. Sehingga beruntunglah jika ada umat Nabi Muhammad yang senantiasa mengamalkannya. Jika pemeriksaan dan pelaporan itu terjadi saat kita sedang berpuasa sunnah, maka hal itu diharapkan dapat menambah amal kebaikan dan mengurangi dosa, kecuali dosa orang yang menyekutukan Allah dan dosa dua orang yang berselisih. Kemudian puasa yang kedua, puasa Zulhijjah. Puasa ini dilakukan ketika 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Rasulullah bersabda yang artinya, tiada sebarang hari pun yang lebih disukai Allah di mana seorang hamba beribadat di dalam hari-hari itu daripada ibadat yang dilakukannya di dalam 10 hari Zulhijjah. Puasa sehari di dalam hari itu menyamai puasa setahun dan qiyamul lail di dalam hari itu seumpama qiyamul lail setahun. Kemudian puasa yang ketiga, puasa Arafah. Puasa ini dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Rasulullah pernah ditanya tentang puasa hari Arafah. Beliau menjawab, puasa itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun berikutnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian puasa yang keempat, puasa Syawal. Puasa ini dilakukan selama 6 hari pada bulan Syawal. Sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis, siapa saja yang berpuasa Ramadan, kemudian diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itulah puasa 1 tahun. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Dari hadis tersebut diterangkan, bila berpuasa selama 6 hari di bulan Syawal, maka ganjaran pahalanya sama saja seperti puasa selama 1 tahun. Kemudian puasa kelima, puasa Tasyu'a. Puasa ini dikerjakan pada tanggal 9 Muharram. Dari Ibnu Abbas, bahwa ketika Rasulullah sedang melaksanakan puasa Asyura, dan beliau memerintahkan para sahabat untuk melakukan puasa di hari itu juga, ada beberapa sahabat yang berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya tanggal 10 Muharram itu hari yang diagungkan orang Yahudi dan Nasrani." Lalu Rasulullah menjawab yang artinya, jika datang tahun depan, insya Allah kita akan puasa tanggal 9 Muharram. Ibnu Abbas melanjutkan, namun belum sampai menjumpai Muharram tahun depan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Hadis riwayat Muslim. Kemudian puasa yang keenam, puasa Asyura. Puasa ini dilakukan setiap tanggal 10 Muharram. Sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis, seutama-utama puasa setelah Ramadan ialah puasa di bulan Muharram.
dan seutama-utama solat sesudah solat fardu ialah solat malam. Hadis riwayat Muslim. Kemudian puasa yang ketujuh, puasa Daud. Puasa Daud adalah puasa sunnah yang dilakukan secara selang-seling, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka atau tidak berpuasa. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, "Maka berpuasalah engkau sehari dan berbuka sehari, inilah yang dinamakan puasa Daud, dan ini adalah puasa yang paling afdol." Lalu aku berkata, "Sesungguhnya aku mampu untuk puasa lebih dari itu." Maka Nabi SAW berkata, "Tidak ada puasa yang lebih afdol dari itu." Hadis riwayat Bukhari. Para sahabat yang dirahmati Allah, setelah mendengar ulasan tentang puasa tersebut, manakah puasa yang pernah sahabat lakukan atau bahkan tidak pernah kesemuanya? Sampai di sini akhir pembahasan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan karunia, hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian para sahabat, semoga ulasan video ini bermanfaat dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.